Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aparat gabungan menggerebek 2 tempat arena perjudian sabung ayam di Kabupaten Goa. Aksi pembobolan dan pencurian uang kotak amal masjid lagi-lagi terjadi di Kota Makassar. Hanya karena hal sepele, seorang santri di Kabupaten Goa dianiaya seniornya hingga nyaris buta. Lagi dan lagi, seorang remaja laki-laki di Kota Makassar menjadi korban pembusuran. Korban terpanah anak panah pada bagian kaki saat tengah bermain bola. Korban pembusuran Remaja ini terbaring kesakitan usai menjadi korban penyerangan dengan anak panah yang dilakukan salah satu kelompok remaja di Kota Makassar. Korban tertancap anak panah pada bagian kaki saat tengah bermain bola di salah satu lapangan Kecamatan Panakukang, Kota Makassar, Kamis lalu. Sebelumnya, tiba-tiba 3 orang remaja berbonceng motor datang ke lokasi dan melontarkan anak panah hingga mengenai bagian betis korban. Namun tak selang lama, polisi langsung bergerak cepat dan menangkap kedua pelaku di Jalan Borong Raya Makassar. Dari tangan pelaku juga polisi menyita 1 anak panah. Dari hasil pemeriksaan polisi, aksi penyerangan ini dipicu akibat kesalahpahaman antara kedua kelompok remaja. Perkara melakukan kekerasan terhadap orang yang menggunakan senjata penusuk pembusur. Itu motifnya gimana, Bang? Motifnya diawali sebelumnya mereka kedua pelaku ini terlibat kesalahpahaman antara korban. Kemudian keesokan harinya dia datang kembali ke lokasi atau TKP, kemudian langsung melepaskan busur kepada si korban. Dua pelaku yang berstatus di bawah umur ini akan menjalani proses pemeriksaan di bagian unit PPA Polrestabes Makassar guna proses hukum lebih lanjut. Raisa Abu melaporkan dari Kota Makassar. Aksi perundungan lagi-lagi terjadi. Seorang santri di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Goa mengalami luka lebam hingga nyaris buta pada mata kirinya. Korban diduga dianiaya oleh seniornya hanya karena hal sepele. Aksi ini tidak patut untuk dicontoh. Seorang santri salah satu ponpes di Kabupaten Goa lagi-lagi menjadi korban perundungan. Korban berinisial MR yang masih berusia 15 tahun ini mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit usai dianiaya oleh seniornya. MR alami luka parah pada bagian mata kirinya hingga nyaris buta. Diduga ia dianiaya hanya karena hal sepele. Pelaku tak terima, korban berbicara dengan nada yang cukup tinggi. Diketahui penganiayaan itu terjadi saat korban dan pelaku sedang beristirahat di kamar asramanya. Kurang lebih antara jam 9 jam 10 pagi. Itu di sekolahnya, Pak, di pesantrennya? Di pesantrennya. Di pesantrennya, Pak, ya? Iya. Terus lukanya, Pak, apanya luka? Yang luka itu di bagian mata bengkak, terus ada di bagian pundaknya ada bekas, sama keluar darah di hidung. Ada juga. Berapa banyak yang pukul? Saya 1 orang. 1 orang, Pak, ya? Itu anak katanya sempat pingsan, Pak, ya? Bagaimana, Pak? Menurut keterangan anak saya sampai tidak sadarkan diri. Pihak pondok menyampaikan bahwa anak saya sudah dipukul. Saya suruh panggil anak saya. Setelah saya lihat anak saya langsung bawa ke rumah sakit karena mengalami pembengkakan pada mata. Orang yang kami terima terkait penganiayaan dilakukan di Pondok Tahfiz, salah satu Pondok Tahfiz Al-Quran di Kecamatan Bajeng, dan sekarang pelaku, korban, dan saksi sudah kami periksa, sedang kami proses penyelidikannya. Kronologinya, kalau berdasarkan pengakuan dari korban, pada saat korban sedang bermain sama atau bercerita sama teman-temannya, ini pelaku sedang istirahat, jadi merasa terganggu sehingga pelaku jengkel dan marah-marah korban, lalu kemudian memukul mata korban. Keluarga korban kini telah melaporkan kasus perundungan tersebut ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Goa. Pihak keluarga juga berharap pelaku dapat segera diproses secara hukum.
Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Calon jemaah haji asal Kabupaten Maros mulai mendapatkan vaksin meningitis dan polio sebelum diberangkatkan pada bulan Mei mendatang. Pemberian vaksin ini guna memberikan antibodi kepada para calon jemaah agar tidak mudah tertular penyakit selama beribadah di Tanah Suci. Sebanyak 313 calon jemaah haji asal Kabupaten Maros Kamis lalu menjalani vaksinasi wajib yang digelar Dinas Kesehatan Maros. Kegiatan ini juga mencakup 123 calon jemaah haji yang mendaftar di luar Kabupaten Maros. Sebelum vaksinasi dilakukan, tim kesehatan telah lebih dulu melakukan screening dan pemeriksaan kesehatan menyeluruh, termasuk penilaian istiqtaah atau kelayakan kesehatan jemaah. Ada 2 jenis vaksin yang diberikan, yaitu vaksinasi meningitis dan polio. Jemaah juga diberikan arahan untuk selalu rutin berolahraga supaya kondisi tetap bugar. Polio. Ya, polio. Dengan meningitis ya. Meningitis, ya. Ini persiapan untuk apa sih Pak? Untuk haji. Untuk haji. Ya, Berangkat haji ya. Iya. Rencana kapan Pak berangkatnya Pak? Tanggal 9. Tanggal 9. Ya, Tergabung kloter berapa Pak? 12. Lakukan vaksinasi meningitis dan polio sebanyak 313 jamaah haji yang mendaftar di Maros, dan kita juga memfasilitasi jamaah haji yang mendaftar di luar Maros tapi orang Maros sebanyak 123. Pemberian vaksin ini agar kekebalan tubuh calon jemaah haji terbentuk sehingga tidak mudah terinfeksi bakteri penyakit selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Raisa Bu melaporkan dari Maros. Pesilat dari berbagai perguruan di Kabupaten Pinrang hari Minggu lalu bertanding untuk merebutkan tiket menuju ke babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi. Pesilat dari berbagai perguruan di Kabupaten Pinrang berlaga memperebutkan tiket menuju ke babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Gedung Andi Makulau, Kabupaten Pinrang hari Minggu lalu. Meski berlangsung keras, para pesilat yang bersaing untuk mewakili Kabupaten Pinrang tetap menjunjung sportivitas. Pesilat yang terpilih nantinya akan mewakili Kabupaten Pinrang pada ajang Pekan Olahraga Provinsi pada bulan Oktober mendatang. Pertandingan kali ini meliputi tanding, itu ada TGR, untuk persiapan pra-prop di kemudian hari. Nah, untuk target sendiri untuk Pinrang di pra-prop itu Mas? Ya, pra-prop dan kemudian pertandingan ke depannya selanjutnya. Kita mencari bibit-bibit atlet yang insya Allah akan bisa mengharumkan nama baik Pinrang. Babak kualifikasi Pekan Olahraga Provinsi 2026 dijadwalkan akan dilaksanakan Oktober mendatang di Kota Parepare. Total ada 9 perguruan yang mengirim utusan untuk berebut tiket ke babak kualifikasi. Suari Gatang melaporkan dari Kabupaten Pinrang. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Cira Caniago mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.